urusan ketua umum partai mengatur kepala daerah yang sudah dilantik presiden. Ini negara, bukan cabang organisasi partai. Kepala daerah itu bagian dari sistem pemerintahan, bukan bawahan partai setelah mereka menjabat. Kok bisa ada instruksi dari seorang ketua umum partai yang bertentangan dengan presiden? Ini jelas bukan sekadar perintah biasa. Ini pembangkangan. Kalau masih mau tunduk sama perintah partai, ya jangan jadi kepala daerah. Kalau sudah dilantik presiden, maka setia pada negara, bukan partai. Atau jangan-jangan mereka memang lebih tunduk kepada satu orang daripada kepada kepentingan rakyat. Mau bikin negara partai sendiri, mau melawan negara. Kalau begitu, ya sudah, Pak Prabowo jangan ragu. Lawan balik. Jika ada yang masih berpikir bahwa ini sekadar keputusan internal partai, silakan pikir ulang. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Sebuah sinyal perlawanan terbuka terhadap pemerintahan yang sah. Instruksi Megawati kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retreat di Magelang dan segera kembali ke daerah masing-masing bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah pesan politik yang sangat jelas. Kami tidak tunduk pada pemerintahan Prabowo. Sekarang mari kita analisis secara dingin. Apakah ini semata-mata demi kepentingan rakyat atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih strategis, dan lebih licik? Perintah ini muncul setelah KPK menahan Hasto Kristianto. Lalu, secara kebetulan, PDIP langsung menarik kepala daerahnya dari retreat pemerintahan. Terlalu banyak kebetulan dalam politik, bukan? PDIP ingin mengirim pesan, kami masih punya kuasa. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun Prabowo sudah dilantik sebagai presiden, mereka masih bisa mengontrol kader-kader yang duduk di pemerintahan daerah. Tapi mari kita tanyakan hal sederhana. Apakah kepala daerah bekerja untuk partai atau untuk negara? Jawabannya jelas, untuk negara. Setelah dilantik, kepala daerah tunduk pada presiden sebagai kepala negara, bukan lagi pada ketua umum partai yang mengusungnya. Namun, dengan menarik kepala daerahnya, PDIP sedang memainkan politik sandera. Mereka ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak bisa berjalan tanpa mereka. Salah satu strategi klasik dalam politik adalah bermain sebagai korban. PDIP sedang membangun narasi bahwa mereka dizalimi oleh pemerintahan Prabowo. Bahwa ada perang politik yang ditargetkan kepada mereka. Bahwa Hasto ditahan bukan karena hukum, tapi karena politik. Ironinya, merekalah yang dulu sering berteriak soal supremasi hukum. Ketika lawan politik mereka tersandung kasus korupsi, mereka mendukung penuh proses hukum. Tapi ketika kader sendiri yang kena, mereka menyebut ini sebagai kriminalisasi. Mari kita bandingkan. Jika lawan politik mereka ditangkap KPK, bagus, hukum harus ditegakkan. Jika kader sendiri yang ditangkap KPK, ini kriminalisasi, ini pembungkaman demokrasi. Logika macam apa ini? Ini pertanyaan besar bagi para kepala daerah PDIP. Kalian bekerja untuk siapa? Jika Anda kepala daerah, tugas utama Anda adalah melayani rakyat di bawah kepemimpinan presiden, bukan tunduk pada ketua umum partai. Jika Prabowo menginstruksikan untuk ikut retreat, seharusnya ikut. Bukan malah lebih memilih perintah partai. Kalau seperti ini terus, kenapa tidak sekalian bikin negara PDIP saja? Toh, sudah jelas mereka merasa lebih berhak mengatur kepala daerah daripada presiden. Dan mari kita bayangkan, bagaimana jika semua partai melakukan hal yang sama? Bagaimana jika kepala daerah dari Golkar, Gerindra, atau PKB juga menolak hadir dalam agenda pemerintahan dengan alasan partai mereka melarang? Negara ini akan kacau. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal disiplin kenegaraan. Kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan, bukan kaki tangan partai politik. PDIP selama ini selalu menuding Jokowi cawe-cawe di pemerintahan Prabowo. Mereka berteriak soal netralitas, soal tidak boleh ada intervensi. Tapi lucunya, apa yang mereka lakukan hari ini justru intervensi politik tingkat tinggi. Ketika Prabowo mencoba mengatur ritme pemerintahan, mereka malah menarik kadernya dari acara resmi negara. Apa ini bukan intervensi? Ketika KPK menangkap Hasto, mereka langsung membuat framing bahwa pemerintahan Prabowo sedang membungkam PDIP. Apa ini bukan intervensi? Kalau ini bukan intervensi, lalu apa? Apa yang dilakukan PDIP ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo. Jangan pernah ragu untuk bertindak tegas. Jika ada kepala daerah yang tidak mau tunduk pada presiden, copot saja. Masih banyak orang lain yang siap bekerja untuk negara.
Jika ada kader partai yang lebih loyal pada ketua umum daripada konstitusi, mereka tidak layak memimpin. Dan jika ada pihak yang mencoba bermain dengan hukum, mencoba membuat negara dalam negara, maka biarkan hukum yang berbicara. Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa ditundukkan oleh partai politik manapun. Yang terjadi saat ini bukan sekadar tarik-menarik antara partai dan pemerintahan. Ini adalah pertarungan antara loyalitas kepada negara versus loyalitas kepada partai. Dan jika kepala daerah lebih memilih tunduk kepada partai daripada presiden, maka kita harus bertanya, mereka ini pejabat negara atau hanya petugas partai? Jika mereka ingin tetap tunduk pada partai, silakan. Tapi jangan jadi kepala daerah. Berpolitiklah di markas partai, bukan di kantor pemerintahan. Dan buat Pak Prabowo, jika mereka tidak mau diatur, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Karena negara ini tidak boleh dikuasai oleh partai. Negara ini harus dikuasai oleh rakyat di bawah kepemimpinan yang sah. Pak Prabowo, ini bukan sekadar manuver biasa. Ini adalah ujian kepemimpinan Anda. Jika dibiarkan, maka pola pembangkangan ini akan terus berulang. Hari ini mereka menolak retreat, besok mereka bisa menolak kebijakan lain, lusa mereka bisa menantang otoritas pusat. Ini adalah sinyal bahaya bagi stabilitas negara. Sejarah mencatat bahwa pemimpin yang ragu-ragu akan kehilangan kendali atas pemerintahan. Mari kita lihat beberapa contoh. Gus Dur 1999 sampai 1201. Kekuasaan yang goyah karena elit politik di sekelilingnya tidak patuh, akhirnya dilengsarkan. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Tidak punya kontrol penuh atas parlemen dan ditinggalkan partai pendukungnya. Soeharto di era reformasi, begitu kehilangan kontrol atas elit politik, pemerintahannya jatuh. Apa pelajaran dari semua ini? Jangan biarkan elit politik bermain sesuka hati. Jika dibiarkan, manuver semacam ini akan terus berlanjut. PDIP sedang mengetes air, melihat seberapa berani Pak Prabowo bertindak. Jika dibiarkan kali ini, mereka akan semakin berani ke depannya. Jangan lupa, 2029 sudah di depan mata. PDIP sedang mempersiapkan perlawanan dini. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan politik. Jadi, jika presiden tidak bersikap tegas sejak awal, maka pemerintahan ini akan terus diganggu. Jangan ragu. Kepala daerah yang menolak instruksi presiden berarti tidak layak memimpin daerah. Jika mereka lebih memilih perintah ketua umum partai daripada presiden, maka tempat mereka bukan di pemerintahan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas menyebutkan bahwa kepala daerah harus loyal kepada pemerintah pusat. Jika tidak, bisa dicopot melalui mekanisme yang ada. Langkah konkret yang bisa diambil: panggil dan peringatkan kepala daerah yang membangkang. Jika tetap bandel, beri sanksi administratif. Jika masih tidak mau tunduk, gunakan mekanisme pencopotan. Negara ini bukan negara partai. Jangan biarkan pembangkangan ini menjadi presiden buruk. Salah satu alasan mengapa PDIP bereaksi seperti ini adalah karena Hasto Kristianto ditahan KPK. Mereka tahu bahwa kasus korupsi di internal mereka semakin terbuka. Jangan berhenti di Hasto, bongkar lebih dalam. Kalau ada kader PDIP lain yang terlibat, seret ke meja hijau. Kalau perlu, sampai ke lingkaran Megawati sendiri. Sudah terlalu lama korupsi di negeri ini dibiarkan menjadi permainan politik. Sekarang saatnya bersih-bersih. PDIP bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka sudah berkuasa 10 tahun dan masih punya pengaruh di berbagai sektor. Maka dari itu Pak Prabowo harus memastikan koalisinya tetap solid. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Pastikan Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan partai koalisi lainnya tetap solid. Pastikan TNI dan Polri tetap berada di jalur yang benar, tidak bisa dipengaruhi kekuatan politik luar. Pastikan media-media mainstream tidak dibiarkan membangun narasi yang merugikan pemerintah. Koalisi yang solid adalah kunci untuk menghadapi perlawanan dari PDIP. Pak Prabowo, ini bukan lagi soal acara retreat di Magelang. Ini adalah tantangan terhadap otoritas Anda sebagai presiden. Jika Anda membiarkan ini, maka 5 tahun ke depan pemerintahan Anda akan terus diganggu. Jangan biarkan negara ini dikendalikan oleh kepentingan partai politik tertentu. Jangan beri ruang bagi mereka yang lebih loyal pada partai daripada pada negara. Langkah yang harus diambil jelas: bertindak tegas terhadap kepala daerah yang membangkang.
Pastikan KPK terus menindak kasus-kasus korupsi tanpa takut tekanan politik. Bangun koalisi pemerintahan yang solid dan tak tergoyahkan. Pastikan media tidak dimanfaatkan untuk merusak citra pemerintahan. Jika langkah ini dilakukan, maka pemerintahan Prabowo akan kuat dan tidak bisa dijatuhkan oleh permainan politik yang licik. Jangan ragu Pak Prabowo, bertindaklah. Sekarang saatnya melihat gambaran besar. Ini bukan hanya tentang satu insiden pembangkangan, tapi tentang bagaimana elit lama mencoba mempertahankan dominasi mereka. Kita tahu PDIP sudah 10 tahun di puncak kekuasaan. Mereka mengakar di birokrasi, punya jaringan luas di daerah, dan masih mengendalikan sebagian besar opini publik. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi jangan heran jika ke depan akan ada lebih banyak drama. Polemik hukum, upaya menjegal kebijakan pemerintah lewat MK atau MA serangan opini, media mainstream akan mulai menggiring narasi bahwa Prabowo otoriter gerakan bawah tanah memanfaatkan kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan di masyarakat. Ingat, mereka ini bukan politisi biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa berkuasa dan sulit menerima kenyataan kalau era mereka sudah selesai. Maka dari itu, Prabowo harus memainkan strategi yang cerdas dan taktis. Lawan politik